Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tri Puspita Lestari dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM A1C024016. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi manajemen keuangan dan pembiayaan sekolah. Konsep manajemen keuangan dan pembiayaan. Menurut Depdiknas tahun 2000 bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, pertanggungjawaban mengenai keuangan sekolah. Nah, menurut para pakar administrasi pendidikan, manajemen keuangan pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pemerolehan dan pendayagunaan uang secara tertib, efisien, dan efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Maka dapat diartikan manajemen keuangan itu merupakan keseluruhan proses upaya memperoleh dan mendayagunakan semua dana, di mana bersumber dari Wikipedia tentang fungsi manajemen keuangan, kemudian diintegrasikan dalam fungsi manajemen sekolah, yaitu yang pertama yaitu perencanaan keuangan atau membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua adalah penganggaran keuangan, di mana tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Selanjutnya adalah pengelolaan keuangan, di mana menggunakan dana sekolah untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang terakhir adalah pencarian keuangan, di mana mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan sekolah. Selanjutnya adalah keuangan, di mana anggaran mempunyai fungsi sebagai alat penaksir, alat otoritasi, dan alat efisiensi. Pemasukan dana dan pengeluaran keuangan sekolah diatur dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan penyusunan RAPBS, antara lain adalah penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah implementasi. Dana dibelanjakan sesuai dengan rencana. Ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak. Pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini merupakan pengelolaan keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pada pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Yang selanjutnya adalah transparansi, di mana ini merupakan prinsip-prinsip dana atau keuangan sekolah. Yang pertama adalah harus transparan, di mana transparan ini artinya terbuka. Jadi uang ini digunakan kemana, di mana, dan untuk apa itu jelas ya teman-teman. Selanjutnya adalah akuntabilitas, adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah efektivitas. Nah, efektivitas ini seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, atau menurut Germer tahun 2004 mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitas hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Selanjutnya adalah efisiensi. Efisiensi ini berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi atau characterized by quantitative outputs. Menurut Germer 2004, efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output, atau antara daya dan hasil, di mana dilihat dari segi hasil, kegiatan dapat dilakukan efisiensi kalau dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Ragam efisiensi ini dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, dan biaya atau hasil yang ditetapkan. Baiklah, itulah dia penjelasan saya mengenai implementasi manajemen keuangan sekolah atau pembiayaan sekolah. Demikianlah, terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Bye.